Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat 24 Januari 2025. Saya dari Aji Caka Indonesia ingin menjelaskan atau memberikan informasi kepada publik terkait dengan adanya aksi dari masyarakat. Kebetulan kita sebagai pendamping dan diberikan kuasa sebagai pendamping dalam penyelesaian permasalahan ini, yaitu terkait dengan aksi penuntutan transparansi. Ya, saya ulangi, transparansi pengelolaan dana CSR terkait dengan penjualan faba, limbah faba, fly ash dan bottom ash di unit 56 PLTU Kabupaten Semarang. Yang kita tahu bahwa kemarin tanggal 22 Januari 2025 atau hari Rabu kita melakukan aksi, dan hari ini kita mencoba mengevaluasi dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Jadi aksi tersebut atau aksi penyampaian pendapat di muka umum istilahnya, yang sesuai dengan surat pemberitahuan kita kepada Polres Jepara hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, ya, itu tidak serta-merta kita tiba-tiba melakukan aksi. Tapi di situ ada tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Misalnya kita sudah melakukan klarifikasi kepada PLTU unit 56, tapi di situ belum menerima jawaban yang jelas, ya. Terus kita akan melakukan audiensi yang difasilitasi oleh Camat Kembang, camat di Kecamatan Kembang di Pendopo, Kecamatan Kembang. Tepatnya hari Jumat, ya, di sini hari Jumat tanggal 15 November 2024. Jadi permasalahan ini tahapannya seperti itu. Kalau tidak salah sejak September 2024. Jadi hari Jumat tanggal 15 November 2024 kita sebenarnya sudah akan melakukan audiensi yang difasilitasi oleh Camat Kembang. Tapi di situ menjelang, ya, sore hari menjelang H-1 istilahnya, agenda tersebut dibatalkan karena pihak-pihak terkait tidak mau hadir, sehingga dikonfirmasikan bahwa itu dibatalkan agenda tersebut. Terus yang selanjutnya, setelah di audiensi di Kecamatan Kembang itu batal, akhirnya kita audiensi di Bupati, ya, hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Hari Senin tanggal 9 Desember 2024 di ruang Comment Center Setda Kabupaten Jepara, yaitu kantor Bupati. Nah, di situ kembali lagi dari pihak-pihak tersebut tidak hadir, ya, sehingga tahapan-tahapan itu tidak ada tanggapan istilahnya di sini, entah itu dari pihak terkait seperti perusahaan yang kita harapkan hadir, termasuk Pemkab Jepara sendiri. Dalam hal ini tidak bisa memberikan suatu jawaban yang jelas atau tanggapan yang jelas dalam penyelesaian permasalahan yang kita harapkan, yaitu masalah transparansi pengelolaan dana CSR hasil penjualan limbah faba di unit 56. Setelah itu, ya, karena kita diberikan surat kuasa dari perwakilan 4 desa, yaitu Desa Tubanan, dari perwakilan masyarakat, ya, dari perwakilan masyarakat 4 desa, yaitu Desa Tubanan, Desa Kancilan, Desa Jingkutan, dan Desa Balong. Jadi masyarakat tersebut mengharapkan transparansi pengelolaan dana CSR dengan dasar bahwa sebelum adanya akses jalan lingkar utara, yaitu akses jalan lingkar utara, ya, di PLTU 56 itu, yaitu melalui jalur Desa Tubanan, Balong, Kancilan, dan Jingkutan, atau tepatnya di sebelah utara, tembusannya itu di sebelah utara Kecamatan Kembang itu. Jadi sebelum jalan lingkar itu jadi atau masih proses
pembangunan dan PLTU 56 ini sudah beroperasi, dalam membuang limbah fabanya itu transportasinya atau pengangkutan limbahnya itu melalui akses jalur selatan atau akses jalur PLN, ya, yaitu melalui jalur Tubanan, Kaliaman, Wedelan, ya, dan itu. Sehingga waktu itu ada yang namanya dana koordinasi lingkungan, ya. Koordinasi lingkungan itu yang diserahkan, ya, diserahkan di jalur tersebut, di jalur desa tersebut, yaitu Kaliaman, Tubanan, dan Wedelan. Tetapi setelah akses jalan unit 56 ini jadi, secara otomatis pengangkutan limbah fabanya itu melalui jalur utara, ya, melalui jalur lingkar yang baru, yaitu Tubanan, Balong, Kancilan, Jinggutan. Sehingga yang diharapkan masyarakat itu yang awalnya kompensasi, kalau dalam bahasa mereka itu kompensasi terhadap lingkungan yang awalnya itu berada di jalur akses lingkar selatan, itu bisa dialihkan ke akses lingkar utara, karena akses jalan tersebut melalui jalur lingkar utara, yaitu akses dari Tubanan, Balong, Kancilan, dan Jinggutan. Jadi yang diharapkan masyarakat sebenarnya simpel seperti itu. Jadi pengalian dari penggunaan atau dana kompensasi lingkungan kalau bahasa mereka itu bisa dialihkan, sehingga tidak ada tendensi monopoli dalam hal ini. Dan memang harus ada dasarnya, ya, harus ada dasarnya. Jadi transparansi pengelolaan dana CSR penjualan limbah faba unit 56 itu yang diharapkan masyarakat itu seperti itu, transparansi. Kalau memang itu untuk masyarakat, ya disampaikan apa adanya, apalagi di sini masih terjadi adanya monopoli tadi. Padahal akses jalan atau akses jalur yang dilewati oleh pengangkutan limbah faba unit 56 itu sudah melalui akses jalur utara karena jalannya sudah jadi. Jadi yang pertama yang diharapkan masyarakat itu transparansi. Kalau memang ada kompensasi lingkungan untuk masyarakat, itu mekanisme dan teknisnya seperti apa, ya. Terus yang kedua, jangan ada monopoli, karena tadi mereka menyadari bahwa pada awal, ya, pengangkutan limbah itu memang melalui jalur selatan. Tapi ketika sehingga silakan itu dimanfaatkan untuk jalur selatan, karena memang aksesnya waktu itu melalui jalur selatan. Tapi saat ini akses yang sudah dilalui atau pengangkutan limbah sekarang melalui akses jalur utara, sehingga paling tidak kompensasi dari jalur selatan tadi bisa dialihkan ke jalur utara. Jadi secara administrasi desa-desa yang diwilayai akses tersebut. Tetapi di sini juga harus ada transparansi, mekanismenya seperti apa, pembagiannya itu seperti apa, ya, kerjasama atau kontribusi atau legal standingnya, ya, itu dasar-dasar itu seperti apa. Ini masyarakat biar tahu. Itu mungkin penyampaian dari kita, ya, terkait dengan permasalahan permohonan atau penuntutan masyarakat terkait dengan transparansi pengelolaan dana CSR di hasil penjualan limbah faba di unit 56, ya, supaya masyarakat, publik, apalagi masyarakat di desa-desa tersebut itu tahu kronologinya, ya. Jadi dasar-dasar itu tahu, karena di sini menurut keterangan dari para pihak itu ada kompensasi dana untuk masyarakat, ya, itu yang kita pertanyakan, ya. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.